Hai guys, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, saya punya rencana untuk trading every time, every day di 30 hari. Mungkin akan ada step-stepnya ya, ataupun part-partnya. Semaksimal mungkin kita start dari saldo 2, enggak, finishnya di 20 juta, kita start dari saldo 1 juta. Oke, ini akan tayang mungkin di dua tempat, di YouTube dan di TikTok juga ya. Boleh kalian follow TikTok namanya Bang Kendall. Oke, thank you very much. Kita mulai dari videonya. Kita berbagai macam teknik kita coba dan perharinya kita nanti akan update terus dari challenge kita ya. Kita trade-nya itu di Yolim Trade pastinya, dan kita kemarin ada sempat upload 1-2 video itu di Kotek ya, karena kalau kita bahas Kotek itu kita bahaskan di channel Bang Kendall, right? Jadi untuk giveaway-nya udah beberapa saya kirimkan, dan ini kita ulang lagi giveaway-nya. Satu video itu 1-2 pemenang tergantung dari komentarnya. Komentarnya itu apapun boleh. Nggak ada komentar yang abang ganteng banget, itu nggak usah. Tapi komentar yang apa kek gitu. Jangan komentar-komentar yang kayak gitulah ya, ngapain gitu. Komentar yang membangun gitu Pak, ataupun komentar yang kayak mana, apa terserah lah. Oke, thank you very much. Kita mulai dari videonya. Let's go. Alright, kita udah masuk dari videonya. Di sini di market crypto composite index, nanti kita akan ganti-ganti marketnya ya, dan kita akan trade juga di OTC karena OTC itu memang bagus untuk sekarang. Enggak untuk sekarang sih, pokoknya saya lebih suka trade di apa namanya, di kalau main SNR trend itu bagusnya di OTC karena lebih masuk akal di sana Pak, dari candle-candlenya. Dan saya memberi informasikan juga kalau kita sudah bisa open posisi kurang dari 1 menit, yang selalu saya hafal itu. Kita udah bisa open posisi kurang dari 1 menit itu di PC. Ya, di PC itu udah bisa open posisi kurang dari 1 menit, dan di Android udah pasti bisa kan. Untuk di iOS itu belum bisa. Tapi ada caranya itu trade-nya tuh di web. Jadi buka Google di iPhone ya. Itu pakai link aja, link untuk login ada di deskripsi di bawah. Login aja di situ. Terus ya udah trade seperti biasanya. Bisa open posisi kurang dari 1 menit. Harusnya itu lebih menguntungkan kalau kita trade di kurang 1 menit. Oke? Itu aja informasinya. Kita masuk dari videonya. Let's go. Di sini mungkin ada nanti loss profit. Dah itu hal yang biasa menurut saya, ataupun hal yang sangat lumrah ya mungkin ya. Oke, kita masuk ke bagian open posisinya, dan di sini saya informasikan juga kalau kalian yang mau trade kurang dari 1 menit itu make sure untuk open posisinya sebelum detik kelima, open posisinya ya, sebelum detik kelima. Oke, di sini ada candlestick. Ini saya coba open posisi sell sekali. Ini melawan hukum alam sebenarnya Pak. Sebenarnya di sini ada terjadi candlestick bullish engulfing. Di sini dia ada candlestick bullish engulfing yang dua ini. Ini candlestick bullish engulfing. Kenapa saya tidak open posisi buy? Kalau di market index itu kadang-kadang memang kayak setan Pak, bener. Kalau di market index itu kayak terpental semua tuh materi-materi kita. Strong buy-nya kurang, strong buy-nya lumayan bagus. Kayak hammer-nya kurang, kayak doji-nya juga kurang, kayak SNR-nya juga kurang. Di sini lebih fokus ke trade yang kita open posisi. Ini kalau loss setan kali ini sih. Kita open posisinya itu difokuskan ke teknik, contoh teknik candlestick ketiga, teknik apa kek yang ada kompennya gitu. Oke, yang ada kompennya. Maksudnya kayak gini, kenapa sih harus ada kompennya? Mengingat bentuk candlestick di indeks ya. Bentuk candlestick di indeks itu memang agak sedikit kurang. Kenapa? Karena memang algoritmanya kayak gitu. Algoritma dia itu kayak warna-warni gitu Pak. Jadi kita menguntungkannya itu di warna-warni itu sih, itu sejujur-jujurnya itu. Kalau untuk trade masuk akal dengan akal sehat yang dia itu nanti kayak gini, dia ada pelemahan, nanti disambung pelemahannya, ada tenaganya, itu tai kucing, itu nggak ada di indeks itu Pak. Aku udah tua trading di Olim Trade ya, nggak ada, pernah ada itu tradingnya masuk akal itu, ataupun materinya masuk akal itu di indeks, nggak ada. Paling tren doang, tren itu kan apaan, kita cuma follow tren kan. Tapi kalau memang mengakalkan atau ya, untuk masuk akal dari pola candle itu nggak bisa di crypto index,
di indeks semua, crypto index, apa namanya, Asia Composite Index, nggak bisa. Kau berdebat berapa juta kau di sini debat sama aku. Taruhan kita boleh, nggak bisa. Pola candle terpental semuanya. Apa? Strong buy masih oke. Hammer terpental, doji terpental, apa? Ini ada double bottom segala macam terpental semua, nggak ada urusan di indeks itu, nggak ada. Jadi kalau orang yang bilang ini bang kayak gini ini SNR, nggak ada. Aku udah tua trade di Olim Trade, nggak ada pengaruh SNR-nya. Coba lihat ini apaan ini? Apa ini? Nggak ada. Ini support nih, ini support kuat harusnya nih, nggak ada. Saya buat perbandingan. Kita trade di OTC bebas, apapun OTC, cuman OTC itu presentasinya kurang ya. Ini masih masuk akal, contoh nih, lihat ya. Ini ada supportnya, nampak nggak sih kalau kita zoom out kayak gini? Ini mas supportnya, ini masih masuk akal, dia tuh kayak gini kan. Nah, coba lihat ya. Ini kan garis tadi kan. Nah ini dia ada doji, sumbunya sudah mulai memanjang di bawah 2 lagi. Satu informasinya sangat jelas dan dia itu di jam 3:30. Itu masuk akal banget, dia itu nyentuh ke support nih pemirsa. Nah kan masuk nyentuh ke support. Ada sumbu yang membantu menyokong dari harga buy, ataupun dia udah berkasih tahu sama kita, bang, aku bang mau buy nih bang, kayak gitu, aku mau naik nih bang, kayak gitu kan. Terus di satu konfirmasi ting dan dia itu pas dengan jam. Setiap jam itu pasti ada perpindahan arah ataupun perbalikan arah. Itu yang sangat wajar diketahui ataupun sangat ramai diketahui orang, dan itu logis gitu pak. Kalau di indeks babi, kadang-kadang indeks itu nggak ngorta. Nggak ada. Ini contoh ini ada resisten-resistennya. Pertanyaan, kenapa ini nggak nyampe? Udah, kenapa itu nggak nyampe? Satu, kalau dia selama dia nggak nyampe di resisten ini, berarti ini resisten ini kuat banget nih pak. Karena ada 2 candlestick ini bisa jadi, tapi nggak pasti ya, bisa jadi. Ada 2 candlestick ini bisa jadi. Semakin dia banyak pemantulan untuk hampir nyentuh ke support, itu dia resisten ataupun support di belakang itu sangat kuat. Dan di sini dipentalkan lagi. Terlihat dipental di sini sangat besar candlestick si merah. Sangat besar potensi candlestick merah. Kayak mana dia harus menaik? Dia itu harus mengumpulkan tenaga dulu. Di sini dia dipentalkan semua tenaganya. Kalau udah ada candlestick yang besar kayak gitu, dan dia itu ditambahi dengan candlestick yang besar ini 1, 2, 3, ini tembus supportnya. Tetap dibantu sama candlestick ini, subuhnya di bawah. Nah itu yang resisten yang tadi udah mati semua pak. Coba perhatikan secara detail sekali lagi. Mana ini? Nah, ini dia resist. Ini dia resist juga. Candlestick satu batang candlestick ini, dia itu bisa memakan resisten ini. 4 candlestick dimakan semua sekaligus, itu fix ataupun ada kemungkinan yang sangat besar dia itu mau arah naik. Itu cara baca tren support resisten yang sangat jelas. Dan kalian itu wajib tahu. Itu kalau kita belajar di sekolah itu bangku SD itu pak. Jadi kebanyakan trader sekarang itu dia itu langsung melangkah ke SMP. Dan itu nggak logis ngelangkah ke SMP pak, karena dia itu begitu masuk sekolah dia langsung SMP, nggak mungkin. Yang SD ini dia nggak dipelajari, jadi ditanya sama guru nanti kayak mana nih 2+2, dia nggak tahu. Pelajaran itu pelajaran anak SD. Apakah boleh mengulang? Boleh, tapi harus step by step lagi kayak gitu. Misalkan di sekolah ya, untuk teknik itu tidak diajarkan. Begitu juga dengan ini, teknik C3, teknik C7, kadang-kadang ada teknik 15 detik, itu tidak diajarkan di sekolah. Tidak diajarkan di dalam pelajaran yang step tadi, enggak. Itu ibaratkan kata kayak gini. Itu ada contohnya ya. Kau misalkan HP-mu tenggelam ataupun HP-mu kecipratan air, kau rendamnya di beras. Nah itu nggak ada di sekolah tuh, itu trik namanya. Kayak gitulah contohnya, dan itu nggak ada di sekolah, kayak gitu ya. Semoga dimengerti. Mungkin contohnya agak kurang ya. Alright, jangan banyak bacot, kita langsung open position. Ini terlihat di support dia naik. Dan untuk open posisi di OTC itu nggak bisa kurang dari 1 menit, tapi di
HP bisa nggak? Di aplikasi di HP. Di aplikasi di HP itu nggak bisa juga. Coba ya, kita open posisi. Kita open posisi. Kita open posisi, Bay. Alasan open posisi, Bay, support lah. Misalkan abang nanti ada koreksi, kayak mana? Ini kemungkinan besar ada koreksi. Kenapa seperti itu? Karena kebiasaan dari candlestick OTC ataupun kebiasaan dari candlestick yang seperti ini, dia candlesticknya udah besar, dia tuh harus satu merah, nanti dia akan naik lagi. Itu kebiasaannya. Tapi ada nggak dia candlestick besar langsung beruntun? Itu ada. Gitu. Right? Itu open posisi kita yang kedua. Ini loss profit kita ya. Ini kita edisi lebaran. Nanti kita akan berbagi juga. Tapi saya tidak untuk berbagi secara langsung gitu, ngapain direkam itu, nggak usah, nggak penting itu. Dan bagi-bagi di giveaway DM itu pun nggak penting, itu harus ini aku kasih untuk kalian, nggak penting. Misalkan dituntut untuk buat, ya boleh lah. Ini kok loss kita ini? Kok bisa loss kita ini? Nggak mungkin ini kita loss ini. Kok open posisinya di sini kayak gitu ya? Lebih 1 menit ya open posisi kita. Iya dong, open posisi kita tuh 2 menit. Kayak gitu OTC. I don't know, aku nggak tahu. Doji hijau, nggak mungkin dia turun harusnya. Dia nggak mungkin turun. Nggak mungkin dia turun. Nggak mungkin. Aku nggak percaya dia turun. Nggak mungkin dia turun, Pak. Kita ganti market. Oke. Ini easy banget sih ini. Ini kita open posisi agak banyak ya di sini ya. Kita open posisi agak banyak karena mengambil momentum di sini ya. Nanti sisanya nanti kita akan open position di yang tadi kita udah tandain ini. Ini aku rasanya sangat tinggi sekali. Ini 100% profit, nggak mungkin nggak profit. Ini nggak mungkin. Seorang Ali Komar itu nggak profit di sini, nggak mungkin. Ini memang sangat tinggi sekali akurasinya, 100% profit ini. Ini pas banget kita buka ya, di Asia Composite Index, market yang jahanam tadi itu, yang tadi kita hujat dia, ternyata dia mendapatkan momen. Ini momen ini nggak diajarkan di pembelajaran dasar, Pak. Dia nggak diajarkan di support resisten, nggak diajarkan di pola candle, tidak. Ini karena segini nggak diajarkan. Ini pengalaman, murni open posisi dengan pengalaman. Ini murni open posisi dengan pengalaman. Open posisi ini ya, makanya saya berani open posisi banyak. Alright, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, kita masih ada waktu untuk kita melanjutkan open position di NZD OTC kalau nggak salah. Marketnya NZD OTC kalau nggak salah ya. Alright. Oke, kita ganti market. Tadi di market apa ya? Udah lupa aku, Pak. Market apa tadi? Ya udah, kita menunggu aja. Ini di market Euro USD. Lihat ya, seberapa masuk akal kita trade di OTC. Walaupun OTC, tapi kayaknya open posisi di OTC kita gunakan time aja deh. 1 menit aja deh kita open posisinya. Karena kan kalau kita open posisi di sini, terus kita lihat di Android ya. Di sini 12, sama dong. Sama ya, bisa ya. Bisa kurang dari 1 menit. Oh, nggak bisa. Open posisinya itu nggak bisa. Beda. Harus 1,5 menit. Oke. 1,5 menit kita open posisi. Berarti open posisi itu pakai timer aja lah open posisinya ya. Oke, kita menunggu. Ini open posisi fix, kita open posisi setelah candlestick ini. Aduh, candlenya udah terlalu besar, guys. Tapi nggak apa-apa, kita open position. Kayak gini ceritanya. Ini ada, kalau kata Bang Iwan, zona setan sih kayaknya ya. Kalau kata Bang Iwan, dia zona setan di sini. Ini trade yang datar kayak gini, dia itu tunggunya cuma 1 candlestick validasi untuk dia menembus antara naik ataupun buy, apakah turun ataupun sell. Kalau dia menembus itu, kita bisa open posisi. Tapi candlestick kita kebesaran, candlestick konfirmasi kita kebesaran kayak gini, Pak. Kalau ada saat ini kita open posisi, jatuhnya untung-untungan ya.
ada satu cerita candlestick yang besar itu dia itu udah overpower, tenaganya itu udah dikasih ke situ semua. Jadi untuk dia naik lagi itu nggak kuat. Untuk dia naik lagi itu nggak kuat. Dia itu harus koreksi dulu. Nanti dia akan buat doji di sini, baru dia boleh naik lagi kayak gitu. Gold, market gold. Akhirnya tadi kena scam ini jatuhnya ini. Kita open posisi itu kayak dia itu kayak kita itu kenanya itu dikoreksi terus, ngerti nggak sih? Kita kenanya itu dikoreksi gitu Pak, itu sakit hati banget kita kena dikoreksi. Oke, kita udah melakukan open posisi buy di gold. Kenapa kita open posisi buy? Karena dia udah berada di area support ya di sini. Ini di area supportnya. Kita open posisi kayak gitu terus. Kita coba. Ini open posisinya. Padahal kita tahu gitu ini akan terjadi koreksi. Kenapa? Karena dia itu udah naik 2 kan. Biasanya dia kalau udah naik 2 kayak itu dia harus koreksi 1. Kita kena di situ terus, bangsa kali. Berarti kalau ini loss kita harus meminimalisirnya dengan cara kita jangan dulu open posisi, kita tunggu benar-benar baru kita open posisi ya. Kayak gitu ya. Mungkin jadi pelajaran untuk kalian yang open posisi seperti itu, harus sabar-sabar dulu lah. Ini udah pasti loss ini. Nah, ini kalau loss babi kalau loss ini. Ini nggak mungkin loss ini. Nah, ini nggak mungkin loss, ini nggak mungkin loss. Ini udah ada konfirmasi dong. Informasinya sudah, konfirmasinya sudah ya. Ini kalau loss jahanam kali kalau loss ini, nggak mungkin loss ini. Ini nggak mungkin loss. Tadi oke lah, tadi 2 open posisi kita itu. Yang pertama gara-gara open posisi kita udah overpower tapi kita open posisi bodoh kan harusnya kan. Terus di gold kita tadi ada doji, terus dia udah naik 2, kita telat open posisi, kita open posisi langsung paksain loss juga. Ini kan belum telat dong, nggak mungkin dong ini akan terjadi loss juga, nggak mungkin itu nggak ada dalam cerita Alikomar itu. Tapi kalau yang kayak tadi bodoh kita open posisi tadi sih, yang 2 itu kita open posisi itu yang memaksakan kehendak kita open posisi. Sepertinya dia akan naik 1 kali lagi deh. Itu hal yang paling bodoh di sejarah aku sih itu. Udah tahu kita di situ. Bahkan aku mengajarin jangan kalian open posisi situ, tapi aku open posisi di situ. Kan tolol itu namanya, Pak. Alright. Kita turunkan lagi open position kita 200.000. Kalau kita open posisi yang pasti kayaknya akan bagus deh kayaknya. Alright, kita coba open posisi kurang dari 1 menit. Nah, oke, saya sudah menemukan dari informasinya. Ini kita open posisi dengan teknik 15 detik, guys. Oke. Udah nggak lihat lagi tuh, Kita tahu open posisi apa? Kita open posisi buy. Detik berapa kita open posisi? Detik 15 kita open posisi, ataupun detik 16 boleh, 17 boleh. Ting, di situ kita open posisi buy. Nah, kalau profit bagus, kalau nggak profit tolol berarti namanya. Tapi ya tahu lah. Dan 15 detik nih, senggol dong, nggak usah lah. Oke, mungkin kayak gitu aja, jangan terlalu lama kali. Ini udah 16 menit, 17, 18 menit ya. Ini dari saldo kita udah naik, nanti kita di next time akan kita buat lagi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya kalau mau. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau follow itu nanti di sana ada informasi-informasi yang kayak giveaway gitu-gitu. Walaupun nggak saya storykan, tapi saya kirimkan giveaway itu di Instagram saya namanya Alikomar. Alwi_Komar. Thank you very much yang sudah menonton. See you next time. Bye bye.